Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Bapak dan Ibu guru hebat pada Zoom meeting kita pada sore hari ini, yaitu dalam webinar berbagi praktik baik tentang asesmen diagnostik. Perkenalkan, saya Yohana Angelina Dengi selaku moderator kita sore hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Aimere, yang terhormat Ibu narasumber Ibu Maria Hencelina Tuga, dan yang saya cintai dan banggakan Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Pertama-tama, sebagai umat yang beriman, patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul guna mengikuti kegiatan webinar yang luar biasa sekali. Untuk diketahui, kegiatan webinar kita sore hari ini diselenggarakan oleh komunitas Pensa Aimere Bersatu dan bersertifikat sejumlah 4 JP. Untuk daftar hadir nanti akan di-share pada akhir kegiatan. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya akan membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sapaan Kepala SMP Negeri 1 Aimere. Yang keempat, kesepakatan kelas. Yang kelima, penyampaian materi oleh Ibu narasumber. Yang keenam, diskusi. Dan yang ketujuh, penutup, yaitu refleksi dan doa penutup. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya doa. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan yang berahmat ini untuk berkumpul dalam kegiatan webinar ini.
Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa mengiringi setiap langkah-langkah kerja kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami memohon berkat-Mu dalam kegiatan webinar ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan agar kegiatan webinar ini menjadi berkat bagi kami semua. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir di sini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami berharap agar kegiatan webinar ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan bermakna. Buatlah suasana yang kondusif bagi pembelajar dan berikan pemahaman yang mendalam kepada kami. Semoga setiap sesi ini menjadi wadah pertumbuhan dan inspirasi, sehingga kami semua kembali dengan pengetahuan yang berharga. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami memohon kebersamaan-Mu dalam kegiatan ini. Bantulah kami agar saling mendukung dan berbagi pengetahuan untuk menciptakan ikatan yang kuat di antara kami. Bukalah pintu hati kami untuk menerima dan memberi, sehingga kegiatan webinar ini menjadi momen yang penuh dengan kebaikan. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Yasinta yang sudah membuka kegiatan ini dengan doa. Nah, selanjutnya, agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita membuat kesepakatan kelas bersama. Baik teman-teman, di sini ada 5 kesepakatan kelas. Apakah bisa ditambahkan atau mungkin ada yang mau dikurangi? Silakan mengacungkan tangannya. Oke, silakan Bapak Ferdinandus Balupai. Kalau dari saya, selamat siang untuk kita semua. Kalau dari saya, untuk ditambahkan itu 1 poin, yaitu berbicara ketika memberi kesempatan. Terima kasih. Oke, berbicara ketika diberi kesempatan. Baik, terima kasih Bapak Ferdinandus. Ya. Ada yang lain? Atau pas? Oke, silakan Ibu Edeltrudis. Halo Ibu Edeltrudis. Apa? Sudah apa? Halo, Ibu Edeltrudis, ada yang mau ditambahkan? Oh iya, siap Ibu. Suaranya tidak terdengar Ibu. Bisa di kolom chat saja, tidak apa-apa Ibu. Mungkin ada yang lain?
Ya, sudah Bapak Fernando sudah. Oke. Iya, mau tambah. Oh tidak, sudah. Oke, baik Ibu Edeltrudis, berpikiran terbuka untuk menerima setiap ide, ya, setiap ide dan pikiran peserta lain. Baik, terima kasih. Berpikiran terbuka untuk menerima menerima setiap ide dan pikiran peserta lain. Oke, baik. Baik, terima kasih. Karena ada 2 penambahan. Kasih besar. Saya akan membacakan kesepakatan kelas. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, gunakan HP seperlunya. Yang ketiga, 1 berbicara. Yang lain mendengarkan. Yang keempat, acungkan tangan jika ingin berbicara. Yang kelima, matikan mikrofon ketika belum diberi kesempatan untuk berbicara. Yang keenam, yang ketujuh, yang keenam, berbicara ketika diberi kesempatan. Dan yang ketujuh, berpikiran terbuka untuk menerima setiap ide dan pikiran peserta lain. Ya, baik, itu kesepakatan kelas kita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, yaitu mendengarkan penyampaian materi, saya berikan kesempatan kepada Bapak Albertus untuk memberikan sapaan singkat terlebih dahulu. Kepada Bapak, saya berikan kesempatan. Selamat sore. Sore, Bapak. Selamat sore, Bapak. Sore, Bapak. Bapak Ibu guru hebat, selamat datang, selamat bergabung di room Spensa Bersatu hari ini. Sesuai dengan agenda yang disiapkan oleh komunitas belajar Spensa Bersatu. Sore hari ini kita akan sama-sama bergelut, berbagi praktik baik, berbagi hal-hal yang mengingatkan kita. Hari ini sebentar lagi kita akan masuk pada tahun pelajaran yang baru, dan pada tahun pelajaran yang baru sesuai amanat kurikulum merdeka, pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan peserta didik. Karena itu langkah awal adalah kita melakukan asesmen diagnostik. Karena itu pada siang sore hari ini kita sama-sama akan saling berbagi, berkolaborasi khusus pada materi tema ini, asesmen diagnostik. Mudah-mudahan kita manfaatkan ruang ini sebagai kesempatan untuk kita boleh berbagi, kita boleh saling mendalami, sehingga pada saatnya nanti kita melakukan aktivitas kita, melakukan asesmen diagnostik pada awal tahun pelajaran yang akan datang, itu semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya harapkan bahwa partisipasi, dukungan, kolaborasi dari semua rekan-rekan guru hebat yang bergabung di room ini
nantinya bisa terus bergerak, berbagi, dan pada akhirnya berdampak pada satuan pendidikan kita masing-masing, juga terutama pada peserta didik. Saya kira itu saja 1-2 hal yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sapaan singkatnya. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Albert. Oke, baik, selanjutnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Maria Henselina Tuga. Kepada Ibu, kesempatan saya berikan. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Albert, yang sore hari ini sempat hadir bersama kita. Yang saya banggakan dan saya cintai Bapak Ibu guru hebat. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Iya, terima kasih banyak ya. Pada sore hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh moderator dan Bapak Kepala Sekolah bahwa hari ini saya Maria Henselina Tuga akan berbagi praktik baik saya tentang asesmen diagnostik dalam pembelajaran. Ya. Yang seperti dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa ini momentum yang paling baik yang dimana sebentar lagi kita sudah masuk di tahun pelajaran yang baru, di mana kita sebagai guru kita sangat membutuhkan yang namanya asesmen diagnostik. Maka dari situ izin Bapak dan Ibu guru hebat untuk screen materi. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah lihat? Masih proses, Bu. Masih proses. Belum? Belum, masih proses. Belum, Ibu? Saya ulangi lagi coba. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Ya, berbicara tentang asesmen diagnostik. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa asesmen diagnostik ini sangat dibutuhkan guru ketika mulai proses pembelajaran. Pasti Bapak dan Ibu guru sudah mendengar atau mengetahui apa itu asesmen itu sendiri. Apalagi ketika kita sudah bergelut dengan kurikulum Merdeka, kita tahu apa itu asesmen. Bahwa berbicara tentang asesmen itu sendiri, asesmen diagnostik itu sendiri adalah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Bahwa asesmen diagnostik ini dilakukan guru secara spesifik
di mana guru mengidentifikasi, yaitu seperti kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa dalam proses belajar atau proses kegiatan belajar, sehingga dengan dilakukannya identifikasi tersebut, guru dapat merancang kegiatan belajar sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Berbicara tentang asesmen diagnostik ini, dalam penerapannya, asesmen diagnostik dilakukan guru di awal kegiatan belajar. Karena apa? Karena hal ini dikarenakan guru ingin melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar siswa dari aspek kognitif maupun non-kognitif. Berbicara tentang asesmen diagnostik ini, kita kenal ada dua, yaitu yang pertama asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu asesmen yang dilakukan guru untuk mengetahui kondisi psikologis, emosi, dan sosial anak. Dan yang kedua, asesmen diagnostik kognitif, yaitu jenis tes yang dirancang untuk memudahkan guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan siswa dalam belajar. Adapun tujuan dari asesmen diagnostik, baik non-kognitif maupun kognitif. Yang pertama kita lihat di non-kognitif. Tujuan yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Aktivitas siapa di sini? Pasti aktivitas siswa. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang berikut, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang berikut, mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Nah, berbicara tentang asesmen non-kognitif ini, dalam penerapannya, asesmen ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui media tes, observasi, dan wawancara dengan individu. Individu di sini adalah siswa itu sendiri. Di mana sesuai dengan tujuan tadi, bahwa asesmen diagnostik non-kognitif yaitu sudah dijelaskan sangat penting buat guru untuk mengetahui bagaimana siswa mengolah emosi dan interaksi sosialnya di kelas, yang mana kedua hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan sosial siswa di sekolah. Yang berikut kita lihat tentang tujuan dari asesmen diagnostik kognitif, yaitu satu, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Dalam penerapannya, asesmen diagnostik kognitif ini sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun tahap melaksanakan asesmen diagnostik. Yang pertama kita lihat asesmen diagnostik non-kognitif. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Apa saja kegiatan dari persiapan ini? Kita sebagai guru yang pertama siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi siswa, di mana di situ kita siapkan pertanyaan-pertanyaan panduan seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan panduan yang memacu siswa untuk menjawab dan menggali karakter mereka. Yang berikut buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa.
Contoh, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Terus kita menanyakan apa harapanmu? Itu di tahap persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan. Di mana kita meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Ini ada contoh apa yang mau seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa asesmen diagnosis non kognitif itu dengan berbagai cara. Di situ ada bercerita, kita bercerita dengan siswa, terus siswa menulis apa, menulis mungkin panduan pertanyaan-pertanyaan panduan dari kita, terus dengan cara menggambar, mereka menggambar harapan mereka, cita-cita mereka. Itu di tahap pelaksanaannya. Terus yang dalam tahap pelaksanaan kita ada strategi tanya jawabnya. Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Dan apa yang kita buat ketika saat siswa menjawab pertanyaan, saat siswa balik bertanya, saat siswa menjawab pertanyaan, ya. Kita sebagai guru yang pertama, kalau ketika saat siswa menjawab pertanyaan, beri penguatan, beri pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, terus mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Tapi ketika siswa balik bertanya kepada kita guru lah ya, langsung menjawab pertanyaan siswa, membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Dan ketika saat siswa menjawab pertanyaan, kita mencoba mengarahkan kembali pertanyaannya, memproses pertanyaan agar lebih mudah dipahami, dan kita harus menunggu. Kita tidak harus grogi, harus menuntut siswa harus cepat menjawab, tapi kita harus menunggu. Tahap yang berikut, tahap yang ketiga adalah tindak lanjut. Tahap ini kita guru mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Apabila kita mendapatkan siswa yang jawabannya arah ke negatif atau menyimpang, kita dengan berdiskusi, salah satu contohnya berdiskusi empat mata antara siswa dengan guru. Terus yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ini berarti peran orang tua juga sangat berpengaruh di sini. Terus yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Ini ada slide ini, ada contoh-contoh asesmen non kognitif. Bapak Ibu guru pasti kalau kita belajar Canva, di situ sudah banyak sekali contoh-contoh yang mengarah tentang asesmen diagnostik non kognitif, ya. Contoh-contoh ini, kalau kita lihat ini supaya apa? Siswa bisa senang tulis, jangan hanya pertanyaan pasti bosan. Tapi dengan model-model seperti ini pasti siswa senang untuk menulis apa harapannya. Dengan seperti ini pasti mereka mau. Di sini juga saya memberikan contoh pemetaan asesmen diagnostik non kognitif. Ya, ini tahun berjalan kemarin, semester kemarin, yang sudah saya lakukan. Dari hasil analisis dari asesmen diagnostik non kognitif. Jadi di sini kita bisa melihat gaya belajar siswanya bagaimana, tipe belajarnya yang bagaimana, lingkungan belajar yang dia senangi seperti apa, dan sedikit penambahan mungkin ada tentang penyakit yang diderita tuh apa, supaya kita guru ketika proses pembelajaran, mungkin anak ini mungkin untuk pembelajaran olahraga, anak ini karena dia asma jadi tidak boleh berdebu, bagaimana kita guru mengantisipasinya. Ya. Itu contoh pemetaan dari asesmen diagnostik non kognitif.
Sekarang kita lihat tahap melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, ya. Sama seperti asesmen ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Apa saja dari contoh kegiatan tahap persiapan dan pelaksanaan? Sama, yang pertama kita buat jadwal pelaksanaan asesmen, terus yang kedua kita identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga kita susun pertanyaan sederhana, di sini meliputi 2 pertanyaan sesuai dengan kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Contoh, kalau siswa kita SMP, siswa kelas 7, berarti 2 pertanyaan topik yang mau kita bahas pada saat itu, terus 6 pertanyaannya berarti materi yang ada di kelas 6 SD, dan 2 pertanyaan berarti ada di kelas 5 SD. Dari tahap pelaksanaan kita lihat dari tahap tindak lanjut. Ya. Kita lakukan pengolahan hasil asesmen. Di sini kita buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Terus kita hitung rata-rata kelas. Terus kita bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Siswa di bawah dengan nilai rata-rata mengikuti pembelajaran dan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Dan siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Terus yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Terus ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Berbicara tentang rencana tindak lanjut ini, pasti dari hasil ini kita sebagai guru kita bisa membuat modul ajar di mana kita bisa memetakan siswa yang paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham bagaimana dengan metode belajar mereka di dalam kelas. Di sini juga ada contoh pengolahan hasil asesmen dari saya. Kebetulan saya guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, di sini saya ada sedikit contoh tentang pengolahan hasil asesmen. Ya, hasil asesmen ini dari asesmen awal dari 10 nomor soal ini. Ya. Karena ini ada di kelas 2, jadi 2 nomornya ada materi mereka kelas 2, 6 nomornya ada materi kelas 1, dan 2 nomornya ada materi kelas 6. Dan hasilnya kita bisa petakan tergantung dari guru mata pelajaran itu sendiri. Mau di skornya berapa tiap soal atau apa, itu tergantung dari guru mata pelajaran. Dan untuk membagi paham sebagian, paham utuh, atau belum paham, itu setiap guru mata pelajaran dia punya interval nilainya. Kalau saya di sini, kalau dia paham utuh, dia nilainya 80 sampai 100. Paham sebagian tuh nilainya 60 sampai 79. Yang belum paham itu ada dari 0 sampai 59. Ini tergantung dari guru mata pelajaran masing-masing. Ya. Itu saja baik yang sudah saya bagikan dan saya sudah lakukan. Mohon maaf mungkin selama presentasi ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru hebat. Minta maaf. Kurang dan lebihnya saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu narasumber kita hari ini. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, seperti kita dengar tadi yang sudah disampaikan oleh
yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber kita ini, ada 2 jenis asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif. Lalu ada 3 tahap: persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, pasti masih ada yang bertanya-tanya kira-kira seperti apa, mungkin masih ada kebingungan. Kesempatan selanjutnya saya buka sesi untuk tanya jawab. Jadi di sesi tanya jawab ini mungkin ada teman-teman yang mau berbagi, silahkan. Lalu bagi teman-teman juga yang ingin mau bertanya, silahkan mengacungkan tangan juga, dan jangan lupa mengaktifkan audio serta videonya. Jikalau ada kendala, pertanyaan itu bisa ditulis melalui kolom chat. Baik teman-teman guru yang hebat, kesempatan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu guru yang hebat untuk mengajukan pertanyaan ataupun berbagi praktik baik. Silakan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Jangan berbagi, kakak berbagi. Ya baik, silakan Ibu Yasinta. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Semangat pagi. Pagi yang luar biasa. Ya, baik. Di sini Semangat pagi. Saya bukan berarti untuk mau bertanya. Jadi di sini saya sedikit berbagi soal tentang asesmen diagnostik. Ya, dari pemaparan materi yang dipaparkan oleh Ibu Maria Hencelina Tuga, tadi saya sempat mendengar bahwa bentuk instrumen untuk soal yang diberikan pada saat asesmen diagnostik kognitif itu berdasarkan tingkatan dari kelas 5, kelas 6, dan kelas 7 SMP. Terus di sini itu kalau kita menjalankan kurikulum merdeka baru di tahun pertama. Baru tahun pertama kita jalankan kurikulum merdeka. Terus bagaimana kalau kita sudah menjalankan kurikulum merdeka itu sudah di tahun kedua? Berarti asesmen diagnostik kognitifnya itu kita ambil dari kelas 6, 2 nomor soal dari kelas 6, kemudian 4 nomor soal dari kelas 7, dan sisanya itu 6 nomor soal dari kelas 7 dan 4 nomor soal, 2 nomor soal dari kelas 8. Yaitu sedikit berbagi kalau yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka sudah pada tahun yang kedua. Jadi mungkin itu saja saya kembalikan. Sekian dan terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Yasinta. Silakan kita berikan aplaus yang meriah. Oke, di sini Ibu Sinta sedikit berbagi tentang asesmen yang telah ia lakukan, yaitu dari pertanyaan-pertanyaan itu, kalau misalnya sudah menjalankan 2 tahun, berarti 2 soal itu diambil dari kelas 6, lalu 6 soalnya diambil dari kelas 7, dan 2 soalnya diambil dari kelas 8. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya ataupun berbagi, silakan. Masih diberikan kesempatan, mungkin masih kebingungan, kebetulan ada narasumber kita yang sangat hebat, bisa berbagi, kita saling berbagi. Oh ya. Baik, silakan Ibu Bologae Ros Immaculata. Baik, terima kasih.
Saya ingin bertanya sedikit, bagaimana dengan mata pelajaran bahasa Inggris yang di SD-nya, di kelas 6 itu, di SD, dia belum ada pelajaran bahasa Inggris. Ada beberapa sekolah yang belum ada pelajaran bahasa Inggris di SD, kebetulan di daerah kami. Kalau di daerah luar, daerah Jawa itu sudah ada, tapi kalau di daerah kita itu belum ada bahasa Inggris. Kira-kira asesmen diagnostiknya itu diambil, dibuat bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ros. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Kakak, langsung jawab. Kakak jawab, sana. Oke. Baik, sambil menunggu mungkin ada teman-teman lain yang bertanya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ibu narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ros, bagaimana dengan mata pelajaran bahasa Inggris yang jikalau di SD belum ada mata pelajaran bahasa Inggris, kira-kira asesmen diagnostiknya dilakukan seperti apa? Silakan Ibu narasumber, kesempatan saya berikan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Ros. Ya, mungkin saya boleh menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Ros. Kalau seperti kita ketahui, kita di sini mungkin pelajaran bahasa Inggris, ya, apalagi dengan K13 ini, yang sebenarnya harus sudah ada. Tapi kalau kita lihat di sekolah di kota-kota besar tuh pelajaran bahasa Inggris bahkan baru dari TK. Tapi kita di sini nih pelajaran bahasa Inggris dimulai dari SMP. Sedangkan SD belum. Terus bagaimana untuk membuat soal yang seperti tadi yang dua soal di tingkat bawah, satu kelas di bawahnya, terus 6 soal di tingkat di atasnya, dan 2 soal pada sesuai dengan tujuan pembelajaran atau materi yang akan diajarkan. Mungkin kembali lagi ke guru mata pelajaran, lihat kompetensi dan tujuan pembelajaran atau dari CP yang ada dalam bahasa Inggris. CP ini berbicara tentang apa? Mungkin kalau bisa sebagai guru bahasa Inggris, coba hal-hal yang mudah untuk mereka kenal. Mungkin mereka bisa minta mereka menyebutkan huruf dalam bentuk bahasa Inggris, angka dalam bentuk bahasa Inggris, atau nama buah, nama bunga, atau apa yang mungkin selama ini mereka mendengarkan atau mereka membaca. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Saya kembali. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Saya sedikit tambahkan juga, sedikit berbagi. Kalau misalnya di tempat saya sama dengan Ibu Ros, yaitu di SD masih ada sebagian sekolah yang belum ada mata pelajaran bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin Ibu bisa menurunkan KKTP-nya. KKTP-nya, misalnya dari TP-nya itu membuat, tapi kita turunkan KKTP-nya di kompetensinya itu menjelaskan atau menyebutkan. Itu Ibu, saya kembalikan. Bagaimana Ibu Ros dengan jawabannya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Ros. Baik, selanjutnya silakan mungkin. Oh ya, Ibu Yasinta, ada yang mau ditambahkan mungkin? Silakan. Ya, baik. Sedikit saya menambah dari pertanyaan dari Ibu Ros tadi, mengatakan bahwa di SD itu belum diajarkan bahasa Inggris. Lalu di sini kita melakukan asesmen. Asesmen di sini kan asesmen diagnostik ini ada kognitif dan non kognitif. Pastikan bahwa kita melakukan
asesmen non kognitifnya. Kita mengetahui bagaimana keberadaan mereka, apakah mereka sudah, kita melakukan pertanyaan-pertanyaan, membuat pertanyaan-pertanyaan, apakah pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SD sudah kalian dapat. Nanti kita buat di asesmen diagnostik non kognitif itu kita cantumkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, mungkin seperti itu saya kembalikan. Baik Ibu Yasinta, terima kasih. Oke, ya Ibu Ros, terima kasih. Baik, mungkin ada yang masih ingin bertanya ataupun berbagi, kesempatan masih diberikan. Tanya sudah Kak Ur. Tanya satu kakak supaya bisa agak iya. Iya tuh kakak. Kira-kira mau tanya di situ Kak ini. Jangan. Kakak tanya saja. Nanti sebentar lupa aja. Halo teman-teman sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya, kesempatan masih dibuka. Iya. Berapa kali asesmen diagnostik itu dilakukan? Kakak, tanya saja. Tidak, maksudnya kakak tanya berapa kali asesmen. Kira-kira berapa kali? Oh ya. Oh tidak Bapak Patian. Oke, baik, terima kasih. Ada 2 orang yang sudah mengacungkan tangan, Bapak Kristianus Meogela dan Ibu Bologae. Oke, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Kristianus, silakan. Bapak Kristianus, suaranya tidak terdengar. Bisa ditulis di kolom chat. Belum terdengar juga, Pak. Oke, baik. Bapak Kristianus silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ibu Ursula Malo. Silakan untuk bertanya ataupun berbagi praktik baik. Silakan Ibu. Mas bentar ya. Sudah berbagi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya sedikit berbagi tentang pengalaman saya di tahun pelajaran kemarin. Saya mengajar matematika di kelas 7. Pengalaman saya itu di saat saya melakukan asesmen, itu saya mengambil TP itu tentang TP pertama tentang bilangan bulat. Saya mengambil materi dari kelas 5 SD tentang bilangan bulat itu 2 nomor, kelas 6 nomor, dan di kelas 7 itu 2 nomor. Jadi sebanyak 10 nomor itu yang saya ambil. Hanya itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu Ursula yang sudah sedikit berbagi tentang apa yang telah ia lakukan dengan menggunakan asesmen kognitif. Ya, baik. Selanjutnya, ya Bapak Kristianus, masih belum terdengar. Di sini hanya menuliskan ingin bertanya tentang asesmen kognitif. Bisa dituliskan pertanyaannya Pak kalau audionya masih bermasalah. Baik, sambil menunggu Bapak Kristianus menuliskan pertanyaannya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Rosemary.
untuk mengajukan pertanyaan ataupun berbagi. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada teman-teman Ibu Guru Bapak dan Ibu Guru hebat. Kira-kira asesmen diagnostik itu dalam satu semester itu dilakukan hanya saat awal semester atau kita melakukan asesmen diagnostik itu per TP. Karena mungkin ini kesalahan saya, minta maaf, karena yang saya lakukan itu asesmen diagnostik itu saya lakukan pada saat awal semester, tidak saya lakukan per TP. Kira mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ros. Di sini dengan pertanyaannya, asesmen diagnostik itu apakah dilakukan awal semester saja atau per TP? Karena berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh Ibu Ros hanya melakukan di awal pembelajaran saja, awal semester saja. Baik, saya kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ibu narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ros. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa kita tahu asesmen diagnostik itu ada dua, ada non-kognitif dan kognitif. Ya, kalau mungkin seperti yang Ibu Ros sampaikan tadi, mungkin itu kita kembali lagi. Asesmen itu yang pertama non-kognitif, kita mau mengetahui emosi siswa, ya, karakteristik siswa, itu bisa kita lakukan di awal pembelajaran atau di awal tahun pembelajaran. Tetapi kalau dalam perkembangan mungkin kita lihat ada yang bagaimana kita bisa lakukan lagi, itu asesmen non kognitif. Sedangkan asesmen kognitif itu harus dibuat kita di saat materi baru atau TP baru. Tapi tadi saya sudah menjelaskan sedikit bahwa untuk asesmen diagnostik kognitif dalam penerapannya itu dia dilakukan secara berkesinambungan. Asesmen diagnostik non kognitif ini kita bukan kita bilang di saat awal materi baru, tetapi kita ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif, karena dia berkesinambungan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Ya, bagaimana Ibu Rosemary? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibu narasumber dan Ibu penanya yang luar biasa. Ya, selanjutnya, Bapak Kristianus sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat-nya. Apakah asesmen yang dibuat untuk setiap peserta didik dalam satu kelas itu soalnya berbeda-beda sesuai dengan capaian tiap siswa atau tetap sama? Ini asesmen diagnostik ya Bapak? Ini, apakah asesmen yang dibuat untuk setiap peserta didik dalam satu kelas itu soalnya berbeda-beda sesuai dengan capaian tiap siswa atau tetap sama? Baik. Ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Ibu narasumber. Silakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Kristianus Meogela. Diagnostik kognitif ya. Kognitif, Apakah asesmen dibuat untuk setiap peserta didik? Ya, asesmen ini dibuat untuk semua peserta didik dalam kelas tersebut. Untuk asesmen awalnya kita mau mengetahui seberapa jauh pemahaman mereka tentang materi yang mau diajarkan. Soalnya sama. Bentuk soalnya sama, bunyi soalnya juga sama. Tetapi ketika proses setelah asesmen kita sudah menganalisis, terus kita buat pemetaan, pasti disitulah berbeda di kegiatan pembelajarannya. Sama TP-nya, tapi mungkin kalau kita mungkin memberikan LKPD, pasti soalnya pasti berbeda. Anak yang paham utuh, anak yang paham sebagian, ataupun anak yang tidak paham, itu pasti akan berbeda. Itu saya kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang luar biasa Ibu narasumber. Ya, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu narasumber. Baik,
Bagaimana Bapak Kristianus? Kalau audionya masih bermasalah, silakan di chat, kolom chat. Ya. Ya, baik, terima kasih. Ini di kolom chat juga ada dari Ibu Mukti Dian Kurniawati. Izin bertanya, untuk asesmen diagnostik kognitif digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman murid terhadap materi ajar yang disampaikan. Saya masih agak rancu antara asesmen diagnostik kognitif itu sama dengan asesmen sepersi atau sumatif akhir semester atau tengah semester atau formatif. Oke, baik, terima kasih Ibu Mukti. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Mukti. Silakan Ibu narasumber. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Mukti Dia Kurniawati. Ya, saya coba menjawab pertanyaan yang diberikan Ibu. Kita tahu bahwa asesmen kognitif ya. Kalau di situ Ibu bilang asesmen tengah semester atau formatif, kita tahu bahwa asesmen formatif itu sendiri itu kegiatan proses pembelajaran. Ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, disitulah guru menilai yang namanya asesmen formatif. Asesmen formatif itu apa? Asesmen proses kegiatan pembelajaran. Terus di situ dikatakan ada kognitif sama dengan akhir semester. Akhir semester sama dengan seperti kita kemarin kalau K13 ujian akhir ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kurikulum merdeka, asesmen sumatif itu asesmen yang dilakukan oleh setiap guru ketika selesai tujuan pembelajaran. Salah satu tujuan pembelajaran selesai, kita bisa melakukan asesmen sumatif akhir. Kita bisa mengukur ketercapaian siswa lewat situ. Dan kita tidak membebani siswa dengan yang seperti kemarin kita yang dengan KKM, ketuntasan minimal. Siswa harus tuntas seperti ini. Tetapi di kurikulum merdeka, kita tidak menuntut siswa untuk mencapai nilai sebagaimana yang kita tentukan. Tetapi kita menilai mereka bagaimana prosesnya mereka. Ketika satu tujuan pembelajaran mereka mengikuti dengan baik, apapun hasilnya, dia mau hasilnya baik atau hasilnya buruk, tetapi prosesnya dia bagus, pasti kembali lagi ke guru itu sendiri, bagaimana dia menilai. Karena kita menilai siswa bukan hasil akhirnya, tetapi kita menilai siswa adalah prosesnya. Itu saja saya kembali, mungkin ada tambahan dari Ibu Moderator, saya silakan. Baik, terima kasih Ibu narasumber yang luar biasa. Inti dari sini bahwa asesmen diagnostik kognitif itu berbeda dengan formatif dan sumatif. Baik, terima kasih Ibu atas aplaus yang diberikan. Oke, baik, selanjutnya di sini ada yang mengacungkan tangan. Bento de Cruz. Iya. Ya, terima kasih juga buat Bapak Kristianus karena sudah jawabannya sudah pas. Oke, terima kasih. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Bapak Bento da Cruz untuk bertanya ataupun berbagi. Silakan Bapak. Halo Bapak Bento. Masa dengar. Maaf, suaranya tidak terdengar Bapak Bento. Bisa melalui kolom chat saja Ibu, Bapak. Oke, baik, sambil menunggu Bapak Bento menuliskan di kolom chat. Oh, ada yang mengacungkan tangan. Silakan Ibu Maria Oda Bupu untuk bertanya ataupun berbagi. Silakan, kesempatan saya berikan. Speaker. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Di sini saya hanya sekedar bertanya
karena sudah kita laksanakan itu tahun pelajaran 2023-2024 sudah dilaksanakan dengan namanya asesmen diagnostik yang ada non kognitif dan yang kognitif. Di sini saya hanya ingin bertanya sedikit, kira-kira manfaat dari asesmen non kognitif itu tuh manfaatnya untuk apa? Karena seperti berangkat dari pengalaman dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, kita kan pada awal tahun atau awal semester, biasanya yang kita masuk pada pertemuan pertama itu kan, kita hanya sekedar bertanya tentang materi yang sudah kita ajarkan atau yang sudah mereka pelajari di tahun sebelumnya atau di semester sebelumnya. Tapi di sini, di kurikulum baru ini, sudah ada yang namanya non kognitif, yaitu yang berkaitan dengan keadaan emosional dari peserta didik. Jadi kira-kira itu dia punya manfaat atau hubungannya dengan yang kognitif itu, efeknya itu tuh imbasnya ke siswa itu untuk apa kira-kira? Maksudnya untuk manfaatnya untuk apa dengan diadakan dengan yang namanya asesmen diagnostik non kognitif. Jadi itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Maria. Pertanyaan yang luar biasa. Baik, pertanyaannya, kira-kira manfaat dari asesmen non kognitif itu seperti apa? Benarkan Ibu? Iya. Oke. Baik, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ibu narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Maria. Baik, terima kasih Ibu Maria Oda atas pertanyaannya. Apa manfaat dari asesmen non kognitif? Tadi sudah di dalam tujuan tadi kita tahu bahwa asesmen diagnostik non kognitif itu sendiri ya sangat penting buat guru untuk mengetahui bagaimana siswa mengolah emosi dan interaksi sosialnya di kelas, yang dimana kita tahu bahwa kedua hal itu dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan sosial siswa di sekolah. Maka dari situ apa hubungannya dengan kita sebagai guru? Ketika kita sudah tahu tentang emosional siswa, etika siswa, karakter siswa, kita sebagai guru berarti kita bisa membuat siswa untuk belajar lebih sesuai dengan keinginannya, dimana kalau kita dalam asesmen non kognitif kita sudah tahu, oh tipe belajar saya seperti ini, contoh anak ini tipe belajar saya seperti ini, cara belajar saya tuh seperti ini. Dari situ kita sebagai guru ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas, kita bisa memetakan, oh anak ini tipenya seperti ini dari hasil asesmen analisis asesmen diagnosis non kognitif seperti ini. Jadi coba saya buat dia seperti ini. Dari situ kita bisa buat seperti lakukan seperti itu sehingga kita bisa tahu oh kemampuan siswa ini seperti ini. Hasilnya pasti impasnya kan dari asesmen kognitif. Kalau kita paksakan anak, contoh dalam analisis non kognitif, anak ini ingin belajarnya di ruang kelas, tapi kita memaksakan dirinya untuk harus di dalam kelas, pasti hasilnya di kognitifnya dia pasti ini. Saya kan selama saya sudah ini di awal saya sudah bilang saya suka belajar di ruang kelas, tapi mungkin ibu sudah di dalam kelas jadi saya malas belajar, hasilnya pasti menurunnya di kognitif. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Oke, bagaimana dengan Ibu Maria dengan jawaban yang diberikan? Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih banyak. Oke, baik. Kita masih punya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun berbagi. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Kesempatan masih dibuka. Kita masih punya waktu. Sedikit informasi untuk presensinya akan dibagikan di kolom chat di akhir kegiatan nanti.
Terima kasih Pak Kusni. Bisa. Masih ada teman-teman? Silakan bertanya. Kebetulan kesempatan ini masih ada, waktunya masih ada. Kakak, jangan izinkan itu yang bermasuk tuh kakak. Oke, baik teman-teman, jikalau tidak ada pertanyaan ataupun berbaginya, dengan demikian kegiatan berbagi praktik baik kita sore hari ini sampai di sini. Namun sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa. Sudah ya? Sudah. Oh ada? Mana? Oh ya. Tadi kita belum. Turun lagi tuh? Oke. Baik, selanjutnya kita masuk di acara penutup yaitu di refleksi. Saya akan membagikan link Jamboard dengan beberapa pertanyaan penuntun. Silakan teman-teman menuliskan pertanyaan itu lalu mengetik di link Jamboard-nya. Kakak dari tadi kakak. Ya, linknya sudah saya berikan. Yang pertama pertanyaannya, apa perasaan teman-teman ketika mengikuti kegiatan di sore hari ini? Apa perasaan teman-teman ketika mengikuti kegiatan di sore hari ini? Lalu yang kedua, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari webinar ini? 2 pertanyaan saja Bapak Ibu. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari webinar ini? Oke. Baik, saya ulangi lagi. Pertanyaan reflektif yang pertama, apa perasaan teman-teman ketika mengikuti kegiatan sore hari ini? Lalu yang kedua, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari webinar ini? Silakan mengetik jawabannya di link Jamboard ini. Sambil teman-teman mengisinya, saya akan membagikan presensi untuk kegiatan kita hari ini. Ini Sambo kirim di mana nih? Kakak, ini Sambo kirim di mana ini nih? Klik di link. Oke, silakan teman-teman klik link Jamboard dan mengisinya. Mengisi 2 pertanyaan. Yang pertama, perasaan teman-teman ketika mengikuti kegiatan sore hari ini. Lalu yang kedua, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari webinar ini? Nah, Sambo nih. Iya, Ma? Oh, sudah. Iya, Ma. Jamboard, klik jadi link Jamboard.
Selanjutnya. Iya. Kakak sudah. Sudah bisa kok. Tunggu saya ini hadirnya ini. Hah? Ya teman-teman jangan lupa menuliskan nama di link Jamboardnya, bisa dibuka Ibu Irma. Ya, link daftar hadirnya atau presensinya sudah saya bagikan di kolom chat. Silakan teman-teman mengisi. Oh ya, untuk sedikit informasi, untuk sertifikatnya nanti akan kami kirimkan melalui email yang Bapak Ibu isi di link presensinya nantinya. Siap, silakan Ibu Marta, bisa. Ya, Ibu Irma, coba saya buka di sini sudah saya buat editor, Ibu. Di link Jamboardnya sudah bukan hanya pelihat, tapi saya sudah buat di editor, jadi bisa diakses, Ibu. Ya. Jangan lupa nama Ibu di Jamboard. Ya. Saya sudah kirim. Iya, baik. Di sini yang sudah masuk Ibu, ada yang nama Ibu Yasinta Ojerani, lalu Bapak Ferdinandus, Ibu Orpanando. Ini ada yang tidak masukkan nama. Sini ada Ibu Orma perasaan senang karena bisa mendapatkan pemahaman yang lebih banyak. Saya senang mengikuti webinar ini, sangat senang karena menambah wawasan. Terima kasih. Ini tanpa nama. Baik teman-teman, setelah mengisi link Jamboard ini, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir teman-teman. Itu sudah saya kirimkan. Mohon untuk mengisi link daftar hadir, sehingga ketika mengirimkan sertifikat, kami bisa melihat ada email yang di daftar hadir itu, teman-teman. Biar langsung isi daftar hadir. Tidak bisa. Jika linknya tidak bisa dibuka, silahkan langsung ke kolom chat saja, Ibu. Link daftar hadir tidak bisa. Bisa. Maaf Ibu, link daftar hadirnya bisa dibuka Ibu? Bisa. Hei, ini tinggal mau terima, tinggal mau terakhir kau mau minta izin bergabung.
Kakak jangan lupa doa. Coba kena tutup. Tidak dosa di sini. Bisa Ibu, link daftar hadirnya bisa dibuka Ibu, bisa diakses. Terima kasih. Linknya tidak bisa. Kakak, kita kirim kita nomor Kak supaya kalau misalnya kesulitan baru biar. Ayo. Ya baik teman-teman, kalau mungkin teman-teman masih kesulitan untuk mengakses link daftar hadir, di sini saya akan mengirimkan nomor HP saya. Mungkin ada teman-teman membutuhkan supaya kami bisa saat mengirimkan sertifikat itu tidak mendapatkan kesulitan. Ini di kolom chat sudah saya kirimkan 081247444740. Ini nomor saya. Terima kasih. Kakak kirim. Oke. Kakak kirim link daftar hadir ke bab tua. Oke, sudah ya? Sudah ya, saya tutup sudah ya? Kakak Hence? Hah? Sebentar, Emang. Kakak kirim link daftar hadir. Biar, tepat, Pak. Itu hanya refleksi. Biar. Yang penting daftar hadir. Kita di sini daftar hadir aman, Mak. Hah? Hah? Iya memang itu saya yang buat soalnya. Sudah ya kakak saya berhasil. Saya tutup sudah. Baik Ibu Maria Kustina Ambar, oke, cara membuat link Jamboard bagaimana? Tolong diadakan webinar. Siap Ibu. Nantikan webinar berikutnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Maria dan teman-teman guru hebat lainnya. Sama-sama, terima kasih juga narasumber. Ya, Ibu Maria Hencelina. Sudah saya tutup. Baik teman-teman, dengan melakukan refleksi singkat kita hari ini, maka berakhir pula webinar kita hari ini. Saya tutup kegiatan webinar kita hari ini dengan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan laut pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup webinar ini dengan salam dan sampai jumpa serta selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama ibu-ibu yang hebat. Sampai jumpa, terima kasih. Jangan lupa sertifikatnya ditunggu. Ya. Izin Ibu, nanti saya chat ya. Siap Ibu. Saya nggak masuk linknya. Siap Ibu Irma, Izin siap. Ibu. Siap Ibu. Ya. Saya stop record dulu. Terima kasih.